Ayo barudak, kita bermain perosotan dulu ya. Brrrr, segar. Hehehe. Sungai di tempatku ini memang tiada duanya, teman. Selain menyenangkan, alamnya pun mempesona. Gak ada lawan deh. Kalau hanya bermain perosotan kurang seru nih. Kita berenang yuk. Di curug ini juga terdapat sebuah palungan yang tidak terlalu dalam. Lompat! Oh iya, perkenalkan teman. Aku si Bolang dari Desa Campakawarna, Kecamatan Campaka Mulia, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kawan, supaya makin asik, kita bebalonan yuk. Tapi 1 lawan 1. Siapa yang sarungnya membentuk bulat sempurna, dialah pemenangnya. Kita mulai dari Azril ya. Ayo lawan Ihsan. Yeay, timku menang. Balon Azril terbentuk bulat sempurna. Ayo Nazlan. Waduh, gagal semua nih. Ya sudah deh, nggak apa. Kapan-kapan aku coba lagi. Kita susuri sungai dulu ya, untuk menuju ke kebun milik pamanku. Alhamdulillah, azan telah berkumandang. Ayo orang sholat dulu yuk. Ayo. Barudak, tak pantas jika kita melewatkan kewajiban. Yuk kita tunaikan sholat. Sholat diibaratkan seperti tiang utama yang menopang dalam agama Islam. Jadi, jangan sampai kalian meninggalkannya ya. Selesai juga kami berwudu. Tapi, alat sholatnya bagaimana ya? Ini sholatnya makin naonnya. Makin naonnya sederhananya. Tuh, daun tuh. Syukurlah, di sana ada daun aren. Yuk kita anyam saja menjadi sajadah. Yang penting layak kita pakai untuk beribadah. Alhamdulillah jadi juga. Ayo kawanku, kita sholat berjamaah. Selepas beribadah, hati kami terasa semakin lega dan tenang. Rasanya damai sekali. Teman di rumah, jangan lupa untuk selalu menunaikan ibadah sholat ya. Hehehe. Akhirnya sampai juga di kebun Paman Opik. Lang, kamar itu esan ningali yut tetangga jamu. Itu lain. Ayo tulang teh. Mantap, ada makanan lezat teman. Tanpa berlama-lama, langsung ambil saja. Tolong bantu aku naik ke atas ya. Salah satu buah kesukaan kami adalah buah jambu ini. Bukan sembarang jambu. Yuk, berdak yuk. Ini dia jambu tangkalak. Jambu tangkalak merupakan tumbuhan asing yang ada di Indonesia. Kalau kata Bu Guru, buah ini berasal dari negara Costa Rica. Bentuknya unik ya. Bagian kulit buahnya membentuk mahkota yang indah. Ayo, kumpulkan semuanya ya kawanku. Jangan ada yang ketinggalan. Tadi selobatan. Ya, tinggal. Oh, lumayan lang. Oh, tuh yuk, jadi toh. Ada. Oh, orang turunannya. Oh, ada. Ya sudah kawan, yuk kita bawa jambu ini.
Meski sedang berpuasa, aku tidak bersungut-sungut ataupun menjadi lemas. Di hari yang suci ini, kita bermain di depan rumahku saja ya kawan, sambil menemani kakakku menyapu halaman. Hehehe. Buru-buru, orang bakal menang. Baik, bro. Itu bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Lari! Permainan yang aku dan kawan-kawanku lakukan ini namanya lomba gendong. Permisi ya kak. Berhenti. Astagfirullahaladzim, iya isuk-isuk geus lulumpatan nanaonan pan puasa. Bolang bakal tamat pas lagi luka maghrib hanya beraknya. Nu heueuh kete gara rodin gara da teu kuat cacap tika maghrib puasana nanaonan. Baliknya moal tidak pamali godin mah. Ari di bejaan kudu gede teh malah kah kitu. Teteh amek-amekan patah hayo. Astagfirullahaladzim teteh. Kunaon bi? Terus jam sabaraha ayeuna teh aya acara masak di desa kamu berbuka puasa ya Allah bahan-bahan teh acan aya. Jeruk balina nu teh acan aya ya Allah. Jeruk balina wios ke urang ukeun bantosan kasih bolangnya. Bolang bantosan tetehnya ngalah jeruk bali. Hei, barak makan yuk. Waduh, kami harus segera mengambilnya nih. Kalau tidak bisa telat. Ayo Baruda. Supaya lebih cepat sampai ke kebun Bibi Risma, kami memotong jalan lewat kebun sini saja teman. Kawan, ada Bibi Risma di sana. Sepertinya Bibi sedang kesusahan. Ayo kita bantu. Di mana kita bi? Iya rek ngalah jeruk tadi teh ku taraje tapi geuninganan hese ditaekan rakah labuh. Aduh, barak itu dibantu bi. Heeh, sok ade tapi labuh dicara ini cara bieu nya. Aduh, ternyata Bibi Risma terjatuh saat akan mengambil jeruk bali. Untung saja kami datang. Tenang ya Bi, urusan mengambil jeruk bali biar Bolang yang kerjakan. Hehehe. Bibi Risma bilang untuk membuat manisan kulit jeruk bali, jeruk yang digunakan ialah yang masih muda atau yang belum matang agar rasanya semakin lezat. Oh iya teman, meskipun namanya jeruk bali, namun jeruk ini bukanlah berasal dari sana loh. Jeruk bali berasal dari kawasan Indo-Malaya dan banyak dikembangkan di Thailand. Ayo kumpulkan kumpulkan kabeh aya asupkan. Oh nya bi. Sok asupkan. Jeruk berkulit tebal ini masih satu keluarga dengan sitrus. Di kampungku banyak yang menanam dan mengkonsumsinya, termasuk kami ini. Hehehe. Rasanya bikin nagih teman, manis asam bercampur sedikit pahit. Bibi Risma bilang semakin besar buah jeruk bali, maka semakin segar buah di dalamnya. Tapi tenang saja, kalau memetiknya di kampungku, aku jamin deh, semua buahnya pasti segar. Kalau teman di rumah mau, sini main ke kampungku. Hahaha. Cukup lang. Bismillah jadi tapi. Mahi ya geus Turun. Ayo, turun lang. Bi, geus mau baca bi. Geus loba lah. Bi, cekap bi. Cekap lang. Tadi guys si teteh miarang bolang nyuhun ke jeruk bali. Heeh, ada orang damelkeun kalua saur teh tadi teh. Ayo bi, bareng bi. Ayo. Ayo bi. Iya lang, tasna lang. Kalau begitu, kita bawa ke rumah kakakku yuk. Di rumah, kakak dan para bibi langsung mengolah jeruk bali yang tadi kami ambil. Katanya akan ada 2 jenis kudapan yang dibuat, antara lain manisan kalua jeruk bali dan manisan cabai. Kita buat manisan kalua jeruk dulu ya. Pertama, kulit jeruk dipotong terlebih dulu. Meskipun nama kudapan ini kalua jeruk, namun yang akan dibuat manisan bukanlah kulit luar jeruk bali,
melainkan lapisan kulit putih di dalamnya. Tebal kan teman? Hehehe. Lapisan kulit putih jeruk bali yang sudah dipotong-potong, kemudian dituangkan air dan sedikit kapur sirih untuk direndam. Proses perendaman dilakukan sampai lapisan kulit jeruk putih berubah warna menjadi kuning. Nah, sambil menunggu lapisan kulit putih jeruk bali siap diolah, kakakku iris tipis gula merah. Gula merah ini nantinya akan digunakan sebagai campuran manisan kalua jeruk. Manisan kalua jeruk bibiku ini memang sudah terkenal paling enak di desa. Banyak yang memesannya loh. Asik, aku bisa ikut bermain gatrik bersama dengan kawan-kawanku. Lapisan kulit jeruk putih lanjut direbus hingga matang. Nah, kulit jeruk yang sudah matang akan kembali berwarna putih seperti ini. Kalau sudah matang begini, tinggal disaring dan dipisahkan menjadi dua bagian. Kalua jeruk akan dibuat menjadi rasa gula merah dan rasa pandan. Menurut buku pintar yang aku baca, kalua jeruk telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah loh. Maka dari itu, kita wajib lestarikan kudapan ini agar tidak terkikis dan dilupakan. Nah, kalua jeruk rasa gula merah dan rasa pandan sudah tercampur rata nih. Tinggal direbus sekali lagi dan selesai deh. Hehehe. Kudapan pertama telah selesai dibuat. Para bibi dan kakakku lanjut memasak kudapan kedua, manisan cabai. Kakak bilang membuat manisan cabai tidak sesulit kalua jeruk. Cabai yang telah dikupas dan dibuang isinya lanjut direbus oleh bibi. Merebusnya dengan gula pasir ya. Diaduk-aduk seperti ini agar tidak gosong dan seluruh gula tercampur hingga rata. Sambil menunggu, aku lanjutkan permainan gatrik ini teman. Namun tidak seperti tadi. Sekarang kami aduk keseimbangan saja. Gatrik pendek ditaruh di atas gatrik panjang, kemudian berlari dengan memperhatikan keseimbangannya. Yang gatriknya jatuh akan kalah. Jatuh juga. Ternyata tak semudah itu teman. Wih, manisan cabainya sudah hampir jadi tuh. Tinggal diangkat, kemudian dijemur hingga kering. Ayo teh, bantu santai teh ngala buncisnya. Ya. Sareng pangnyenakeun eta ruhak. Ya. Soalna suluna baraseuh keneh. Badak, ambil ya. Ayo. Hajeng di jalanan. Bocah-bocah Hidup di alam yang kaya dan tanahnya subur tidak pernah membuat kami kekurangan makanan. Beragam sayur mayur bisa kami dapatkan dengan mudah di desa. Salah satunya buncis ini. Untuk mengambil pesanan titipan kakakku, sekalian saja kami membantu para bibi memetik buncis. Teman, tanaman kacang buncis merupakan tanaman sayuran polong yang asalnya dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tanaman ini tumbuh dengan baik di lingkungan dingin dataran tinggi maupun lingkungan yang panas di dataran rendah. Buncis sudah bisa dipanen jika telah berumur 2 bulan. Dalam sekali tanam, biasanya tanaman ini dapat dipanen hingga 5 kali. Aku sangat senang bisa membantu kakak memetik buncis, karena banyak pengetahuan baru yang aku dapatkan. Wah, sudah banyak nih buncis hasil petikan kami. Ya terus pilu ya. Sok simpan we lah sareng popokona. Ya. Ayeuna mah sesuainya ieu nana.
mantuan ngalabuncisna nitip kanggo ieu kanggo si teteh sahur nama bade aya acara masak-masak nitip we sok padahan kana tas Ya tuh Bi bere amangulanya Bi. Ya. Atur nuhun Bi. ya sami-sami nuhun tos dibantuan. Waalaikumsalam. Asik. Terima kasih Bibi. Kunci sudah kami dapatkan. Saatnya kita mencari arang. Ayo kawan. Aduh, kami sudah berkeliling sebelumnya dan bertanya-tanya di mana tempat pembuatan arang yang dimaksud oleh kakakku. Namun, nihil teman. Sulit sekali menemukannya. Apa kita buat sendiri saja ya? Kebetulan di sini ada banyak kayu. Orang naik di dia. Mana ya Wandi jeung Opik nangan itu. Jadi apa jadi? Mau jadi ya? Semoga Opik dan Wandi menemukan kayu yang bagus ya. Itu badak gue. Alus kan ini Hak. Lang. Asuh lu badak ningali alus. Wah, sepertinya ini sisa tebangan orang. Biasanya sih di kampungku kalau sudah ditinggal begini tidak akan dicari lagi. Memang nih rezeki anak soleh. Yuk kita angkut. Barudak, awas! Waduh, ayo dibantu. Paman, kami minta maaf. Bolang kumaha ya teh urang rek liwat maneh menghalangan jalan ah. Urang teu bisa. Aduh, kagencet motor jiga nama aduh. Aduh. Anu lecet tuh, Mang. Hah? Henteu jiga nama ya aduh. Emang nalang maneh teh si mana? Geus ti leuweung ngalas sulu jang nyieun ruhak jeung barudak. Damal bisa nu gede kitu mah tanggal kudu dipotong-potong heula. Oh, Atuh kieu ayeuna mah mending ge bantuan heula ye Amang angkatkeun heula motor mending ge ngilu bareng jeung Amang ka ditu da sakalian rek kasih Abah ye ge nganterkeun ke ruhak. dak bantuan Amang. Sok atuh bantuan ya. Eyalah, ternyata kayu yang kami ambil ini tidak bisa dipakai untuk membuat arang, teman. Beruntunglah kami bertemu dengan paman. Jadi bisa diantar ke tempat kakek arang yang dimaksud. Ayo cepat naik kawan-kawanku. Cihuy. Hehehe. Asiknya bisa dapat tumpangan motor paman. Ayo paman, lebih kencang lagi melajunya. Oh ya, motor seperti ini di desaku disebut motor soang. Dinamakan soang karena bagian setangnya lebih tinggi seperti hewan soang. Warga desaku sengaja memodifikasi motor mereka menjadi motor soang agar dapat mengangkut hasil kebun lebih banyak. Ayo paman, lebih cepat lagi. Hehehe. Oh ya, kata paman, Abah Didin biasa membuat arang di kampungku dan dijualnya kepada tetangga sekitar. Abah, biar Bolang dan kawan-kawan bantu mencangkul arangnya ya. Wush! Begitu dibuka, rasa panas langsung terasa di badan. Arang Abah sudah jadi nih. Ayo cangkul yang dalam. Kudu diletakkan ya teh pareuman kudu letak kitu tah. Arang-arang yang telah jadi, kami kumpulkan di atas sampah besar. Sementara aku, Wandi dan Azriel kumpulkan arang, Opik membantu paman meletakkan kayu hasil tebangan. Aduh, gerimis sudah mulai turun nih. Kami harus lebih cepat mengumpulkannya. Wandi, wajahmu jadi hitam begitu tuh. Ada-ada saja. Sadayana ya arang najang. Kayu itu urang beresan betu. Anggus, Bah. Beres tuh. Oh, beres. Beres.
Jadi kieu bah, si Bolang butuh arang. Keur masak lanceukna. Oh, atuh teu nanaon. Bae, Bah. Kan ieu aya ruhak. Itu manggawa tuh. Bae, Bah. Bae, Bah. Nuhun tuh, Bah. Pamit aja, Bah. Alhamdulillah, syukurlah ada Paman Erus. Jadi kami tidak perlu membuat arang sendiri deh. Hehehe. Gara-gara panik mencari arang, hampir saja aku lupa kalau harus membantu Paman Herli menebang bambu. Untungnya tadi Wandi sempat ingat. Kalau tidak, bisa kacau nih. Saat ini, warga desaku memang sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk buka bersama nanti. Salah satunya kami yang menebang bambu untuk dijadikan obor sebagai cahaya penerangan di atas bukit. Teman, berpuasa tidak membuat kami menjadi malas dan lemas. Justru berpuasa menambah semangat kami karena bulan suci telah datang. Lihat deh, wajah para pamanku nampak senang sekali. Apalagi kalau melakukannya dengan bergotong royong seperti ini. Semoga kebersamaan warga desaku selalu terjaga ya. Benar. Oh iya, kata Paman, di dunia ini terdapat sekitar 1000 jenis bambu loh. Namun, bambu yang saat ini kami tebang berjenis bambu tali. Bambu tali dapat tumbuh di dataran rendah, juga dataran tinggi. Tanaman ini mampu bertahan hidup di daerah yang lebih kering. Nah, bambu yang sudah ditebang lanjut dipotong menjadi 2 bagian supaya lebih mudah membawanya. Ayeuna malang bantuan Amang mau anawinya. Ayeuna geus beunang lobanya. Yeay! Urusan bambu sudah selesai. Yuk, kita bawa ke rumah kakakku. Ternyata selagi kami mencari buncis dan arang, kakak dan para bibi menyiapkan bahan-bahan memasak. Sama seperti tadi, akan ada 2 jenis makanan yang dibuat. Makanan berat sayur lodeh ayam dan kudapan kue singkong isi selai jeruk bali. Karena banyak, bumbu yang disiapkan pun harus lengkap. Bahan dan bumbu sayur lodeh ayam terdiri dari tempe, ayam, terung, bawang putih, bawang merah, cabai, kelapa, kemiri, ketumbar, dan lainnya. Nah, kalau bahan kudapan kue singkong tidak sebanyak sayur lodeh, hanya gula, singkong, dan selai jeruk bali. Kita mulai buat sayur lodehnya terlebih dulu. Bumbu dihaluskan oleh Bibi Risma. Aku sih percaya tangan terampil Bibi bisa membuat bumbu yang sangat lezat. Selagi menunggu bumbu halus, kakak iris terung juga buncis. Kalau sudah, giliran tempe yang diiris. Nah, bumbu halus akhirnya jadi juga. Eits, tapi belum selesai karena kelapanya masih harus diparut untuk diambil sarinya. Teman, sebenarnya sayur lodeh tidak menggunakan ayam sebagai bahannya. Namun kali ini dipakai agar masakannya makin spesial di bulan yang spesial juga. Asik, santannya sudah siap. Ya, atas potonganannya. Atas dipotong sadayana. Ya, ku bibi orang pasak ayeuna. Biarnya bi orang beresan. Ya, Setelah memanaskan minyak, Bibi Risma langsung menumis bumbu halusnya hingga beraroma harum. Selanjutnya, masukkan ayam dan aduk hingga rata. Bukan main aromanya, tapi tenang saja, imanku kuat kok. Kalau sudah tercampur dengan bumbu, masukkan santan dan tunggu hingga meresap. Oh ya, selagi Bibi dan kakakku memasak, aku dan para paman sibuk membuat obor. Lapangan tempat kami berbuka nanti lumayan besar. Jadi, kami harus membuat obornya lebih banyak. Caranya mudah saja kok. Potong bambu peruas. Jangan sampai pecah ya. Bambu yang sudah dipotong lanjut dibersihkan. Oh ya, selain dapat diperuntukkan menjadi obor, bambu tali biasa dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi bangunan, peralatan rumah tangga, kerajinan mebel, hingga alat musik tradisional. Asyik, jadi deh obornya. Teman, sekarang masakan kedua akan dibuat oleh Bibi Inah agar lebih cepat selesai. Singkong diparut, kemudian campurkan dengan gula pasir.
Aduk hingga merata. Lanjut, bagi adonan menjadi 2 untuk diberi pewarna. Ada warna merah muda, ada juga yang hijau. Cantik kan warnanya? Langsung saja kita cetak, teman. Taruh sebagian adonan ke dalam cetakan, kemudian isi dengan selai jeruk bali, tutup kembali dengan singkong parutnya. Mudah kan? Yuk dimasak. Cukup dikukus dan diamkan selama 30 menit. Nah, santan yang dimasak Bibi Risma sudah tercampur juga meresap dengan ayam dan bumbu nih. Saatnya masukkan semua bahan ke atas sayur. Syukurlah, kedua masakan telah selesai diolah. Tinggal menunggu matang saja deh. Tak lama lagi, sang surya akan terbenam. Oleh karenanya, kami, para warga desa Campaka Warna, bersama-sama mempersiapkan tempat untuk acara buka bersama. Ada yang menggelar alas duduk, juga menata obor yang telah dibuat. Semuanya kami lakukan dengan hati yang ikhlas dan rela, supaya Ramadan makin bermakna. Kawanku, lakukan bagian kalian dengan benar ya. Tata tikarnya yang rapih, pasang obornya yang betul dan kuat. Kalau tidak, bisa bahaya tuh. Nah, bagus. Hehehe. Wah, lihat. Itu dia para warga lainnya sudah datang. Yuk kita bergegas atur posisi duduk untuk berbuka. Teman, waktu yang kami nantikan sebentar lagi akan tiba. Manisan juga makanan yang dibuat sebelumnya oleh kakak dan bibiku juga sudah tersaji. Di samping itu, para warga lainnya membawa makanan mereka masing-masing untuk saling dibagikan. Sambil menunggu waktu berbuka, kami terlebih dulu memanjatkan doa. Mudah-mudahan munajat ka Gusti Allah yuswa urang sadayana masih didugikeun ku Gusti Allah dugi ka akhir Ramadan kalian biasa ngalaksanakeun ibadah saum sareng ibadah anu sanesna. Kumaha bolang siap? Siap. Sasasi? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, azan telah berkumandang. Saatnya kami berbuka puasa. Ayo kawan-kawanku, dicoba manisan buatan kakak dan bibi. Pasti raos pisan. Hehehe. Alhamdulillahirabbil alamin atas buka puasa. Teman, kakakku pernah bilang, meskipun tidak makan banyak setelah berbuka, tubuh bisa cepat merasa kenyang karena proses adaptasi di dalamnya. Jadi, kalau berbuka puasa, makanlah secara perlahan untuk mencegah perut begah ya. Hehehe. Sore ini aku senang sekali. Selain dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keharmonisan para warga seperti ini juga menjadi hal yang dinanti. Yuk kawanku, kita bersiap untuk sholat. Teman, rasa syukur berlimpah di lubuk hatiku. Bulan puasa kali ini terasa makin spesial karena kehangatan berbuka bersama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi kalian yang menjalankannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan juga kesehatan oleh Allah untuk dapat menyelesaikannya hingga akhir. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.